idza laqiya rabbahu, nanti tatkala berjumpa dengan Allah Tuhannya, fariha bi saumihi, dia akan merasakan kegembiraan yang amat sangat luar biasa pada saat berjumpa dengan Rabbnya. Mengapa? Karena amal ibadah saumnya ketika di dunia. Makanya masuknya pun nanti melalui pintu Ar-Rayyan. Spesial Ar-Rayyan. Masya Allah ya Bu. Kemudian mana lagi Bu yang disiapkan tuh di bulan Ramadan? Ini untuk evaluasi kita karena tinggal sebentar lagi Bu pengajiannya, kan nggak sekarang terakhir apa pekan depan yang terakhir. Nah masih ada 1 Rabu lagi ya. Alhamdulillah. Nanti babnya bab Lailatul Qadar, babnya tentang iktikaf mungkin ya. Tapi nggak apa-apa ini tidak sekarang iktikaf. Bab Idul Fitri, apa Idul Fitri? Mengapa harus bersalaman gitu ya? Nanti ada babnya. Nah, kemudian yang berikutnya, ayatnya hadisnya sudah apa? Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan baik dan benar, dan juga apa Bu? Qiyamul Lail, yaitu tarawih dengan baik dan benar. Satu riwayat akan dapat diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang dengan cara dijaga yang akan datangnya untuk tidak terjerumus dosa besar. Kemudian riwayat Imam Nasai dibebaskan dari dosanya seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Ini juga terbukti. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat shadiman. Kana maghfiratan. Barang siapa berikan iftar baik dengan seteguk air ataupun secuil makanan saja minimal sesuai kadar kemampuan, apalagi memang banyak, kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka nanti pada waktunya, bukan berbuka sebelumnya ya, maka itu menjadi penghapus dosa-dosanya, pengampunan atas dosanya Bu. Dan plusnya Bu, dia akan dapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang diberikan berbuka puasa itu. Kalau dia ternyata ahli ibadah, Masya Allah, itu dapat tuh yang didapatkan oleh dia. Makanya jangan pelit, sesuai kemampuan kita. Lagi lewat di jalan ada nak puasa, hasil tetangga kita siapa sih? Ya, Masya Allah. Tapi yang ikhlas, ibu masak, bikin kolak, Masya Allah. Kolaknya kebanyakan, kirim ke tetangga. Keluarga cuma berempat, berlima. Sementara ternyata bikin kolaknya satu gigi gitu, satu panci besar. Nah bagi-bagilah, mungkin yang sedang lewat kan, bagi-bagi, berbagi. Nah diniatkan karena Allah, Insya Allah. Nah maka merugilah orang yang menjumpai Ramadan tidak menggunakan fasilitas itu, tidak berpuasa dengan baik dan benar, tidak ngaji ilmunya, maksudnya bagaimana puasa yang baik dan benar, bagaimana zikir yang baik dan benar. Bu, ada nggak zikir yang tidak baik? Paling afdolnya zikir itu apa Bu? Baca Al-Quran Bu, paling afdolnya Bu. Baru kemudian la ilaha illallah Bu, jangankan zikir la ilaha illallah atau apa zikir, hatta baca Quran kalau mengganggu orang yang sholat sampai tidak khusyuk maka berdosa dia, haram itu hukumnya. Jadi bukan bacaan Qurannya, mengganggunya, volume suaranya dikurangi. Misalnya ada yang lagi sholat, dia baca Quran keras-keras sampai orang yang sholat ini tidak karuan di sholat, bahkan dia bingung, ini udah 4/3 nih. Waduh, jadi muncul jengkel Bu, sewot, jadi sholat sewot, marah kepada yang baca Quran. Nah ini yang begitu tuh. Jadi bacaan Qurannya bukan dapat pahala tuh. Nah ini jadi harus tahu Bu, baca Quran pun ternyata bisa haram kalau mengganggu orang yang sedang sholat. Apalagi zikir biasa yang lain. Ada soalnya satu kasus, DKM-nya bertanya, telepon, saya kedatangan tamu nih minta izin di sini. Ini menjelang sholat maghrib, jadi mereka berzikir, zikirnya keras, rupanya dari tarekat. Yang membuat jamaah kami bertanya-tanya, ketika kita sholat mereka nggak ikut sholat, katanya. Nggak pada sholat. Loh, masa iya sebenarnya? Enggak. Mereka zikir aja di belakang, kita sholat. Rupanya setelah saya cek yang dicek DKM tidak sholat lebih awal. Mereka begitu azan langsung pada sholat, selesai azan. Jadi zikir keras-keras, terus begitu azan langsung sholat. Jadi mereka kan yang lain masih di perjalanan ke masjid jami besar di satu komplek gitu ya. Jadi mereka selesai sholat maghrib mundur gitu kan.
mereka baru masih pada qobliyah. Nah begitu masuk sholat ya mereka kan sudah mundur ke belakang, jadi kira nggak sholat gitu. Nah ini kurang baik juga. Ibu dimanapun bu ya, misalnya bawa siapapun ketika bertamu harus dihormati tuan rumah. Makanya imam aja nggak boleh orang luar langsung imam aja. Nabi kan menyampaikan yang lebih berhak itu imam setempat, kecuali ada ridho dan izin dari imam setempat. Masalah setempat silakan. Makanya kenapa? Kan ada yang bertanya, ini kok suka saling sador tidak? Ada para kiai yang ngerti itu begitu, nggak mau tuh, walau dia hafid, walau dia apa, silakan. Anda sudah atau antum baru begitu. Kita kalau datang kiai siapa syekh, kalau kita minta enggak, dia tetap kita yang disuruh. Nah, baru setelah kita antum foto dipaksa baru. Jadi begitu, bukan dorong-dorongan saling apa, enggak, tapi memang begitu. Atau di awal sudah komen tolong terima. Nah itu bu ya, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi artinya kontroversi, jadi bahan pembicaraan. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana zikir begitu sampai kita yang sholat terganggu? Nah ini, jadi yang lain sholat maghrib di belakang rombongan zikir. Ya banyak, bukan 1-2 orang, rombongan pakai La ilaha illallah. Nah ini mungkin ilmu zikirnya sudah tinggi, tapi fikihnya tidak diperhatikan. Hati-hati tuh kalau fikih, nanti hukum pasti nggak mungkin seperti itu. Volume suaranya direndahkan dulu, atau di off dulu nanti setelah beres sholat dilanjut, atau pindah ke tempat yang agak jauh. Kebetulan masih itu 2 lantai, ada lantai bawah tempat. Kalau tidur kalian istiqaf itu ganti apa semua di bawah ada, gitu, di bawah tanah gitu, jadi ada lantai apa namanya ground ya di bawah. Nah terus istirahat. Nah itu kenapa tidak di sana gitu? Karena tahu atau tidak bertanya gitu. Karena sebelum ke toilet itu ya, melewati itu juga gitu. Nah, di masjid tersebut. Nah ini juga. Baik. Kemudian kita evaluasi puasa kita sekarang. Apakah dalam puasa kita, dalam kita masa puasa sudah baik dan benar, pantang larangnya, ya bu, yang apa pembatal-pembatal kita jaga dengan baik dan benar. Masih ingat ya bu ya? Yang membatalkan pahalanya ada berapa? Coba evaluasi. 1, yang membatalkan pahalanya saja, ghibah, kemudian namimah ya, ngadu domba, kemudian sumpah palsu ya, apa perutan terus. Berdusta terus apa lagi? Ya, marah-marah caci maki pada orang nggak ada alasan. Kemudian ya, yang membatalkan pahalanya saja. Kemudian sumpah palsu tadi ya, melihat sesuatu yang diharamkan atau melihat yang dihalalkan tapi dengan dirahi dengan syahwat. Nah sekarang yang membatalkan pahala dan sekaligus puasanya ada 8. 1, makan dengan sengaja atau masuk barang-barang ke dalam baik cair maupun padat ke dalam tubuh kita dari rongga yang ada pada tubuh kita. Nah, kemudian 2 apa? Ya, hubungan suami istri yang ada bolong kecuali dosa besar dan suaminya harus puasa 2 bulan berturut-turut, istrinya berdosa harus tobat. Kemudian 3, haid, nifas dan melahirkan. Kemudian gila walaupun sejenak. Kemudian muntah yang disengaja ya. Kemudian ya onani ataupun masturbasi, mengeluarkan sperma selain berdosa juga. Kemudian murtad, betul, baik murtad ucapan, murtad keyakinan maupun murtad perbuatan. Yang terakhir adalah pingsan dan mabuk. Jika pingsan dan mabuk itu seharian full sampai maghrib, misalnya dari mulai zuhur sampai maghrib atau dari pagi sampai maghrib. Tapi jika sempat siuman sebentar saja, maka itu masih tetap sah tinggal di kodok. Nah, pertanyaan yang sering dan banyak disampaikan bu, ini tolong dicatat, diingat-ingat mengenai ini. Ada yang saya nggak tahu nih, ada mungkin pendapat yang lain. Di luar sana juga banyak pertanyaan begitu mengenai yang
ibu hamil besar dan menyusui. Bu, ini banyak dipertanyakan. Dulu sudah dijelaskan ya Bu dengan rinci. Kalau ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang sedang menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan, pertama, Bu, karena takut atau khawatir terhadap janinnya, khawatir terjadi sesuatu kepada janinnya, maka dia nanti wajib mengqadha dan fidyah. Bukan fidyah saja, Bu. Ini kan ada paham fidyah doang kan? Puasa dan fidyah, awas. Kemudian ketika si ibu takut pada dirinya, khawatir padanya, kalau janin atau bayi yang disusui tidak masalah, kata dokter, dia sehat, mantap. Tapi ibu yang harus jaga. Kalau ibu puasa, ibu yang berbahaya, maka cukup hanya puasa saja dia qadhanya tanpa fidyah. Kemudian jika dia khawatir pada diri dia dan anaknya, sama dua, qadha dan fidyah. Jadi tidak fidyah saja, awas, karena ada ini fidyah saja ya. Nah, tidak qadha dan fidyah. Bagi siapa yang hanya fidyah saja ibu? Bagi mereka yang sudah lanjut usia. Ibu punya kakek, punya nenek, atau punya orang tua yang sudah lanjut, ya, dipaksakan puasa malah demam, dipaksakan puasa setengah pingsan, pokoknya repot, nggak mungkin lah. Nah, ini cukup diganti dengan fidyah. Apalagi yang sudah, maksudnya termasuk pikun, dia mesti sehat tapi nggak pikun tetap, ya, kalau memang seperti tadi. Atau dia tidak sehat tapi pikun, ini kan sudah tidak sehat berarti Bu ya. Ya, dia baru tadi sahur, jam 7 sudah buka gitu. Karena lupa ya, gitu kan. Nah, ini juga cukup apa Bu? Fidyah saja. Bagaimana orang yang sakit? Ada tafsir dalam fikih. Kalau sakitnya divonis oleh dokter tim kesehatan, ini penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan lagi, artinya penyakit berujung kematian lah begitu. Apalagi yang divonis sekitar 3 bulanan lagi, kan ada ya yang divonis begitu ya. Menurut medis ini sekian lagi. Nah, ini cukup dengan fidyah. Tapi jika ternyata ada keajaiban nanti disebutkan lagi oleh Allah sehat seperti sedia kala, maka tetap wajib mengqadha puasanya juga. Bisa dipahami ya Bu ya? Nah, ini kemudian yang rukhsah, ibu nanti biasa yang mudik, banyak yang mudik kan? Ada yang mudik? Allah mudik ya. Kan Pak ada di Kodam ke Muara Gembong mudik juga itu ya. Masih petang sih Bu. Ya, yang jaraknya jauh Bu, bukan di situ. Maksudnya kalau Muara Gembong nggak sampai. Yang kemana tuh? Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Bu. Nah, kan ada rukhsah boleh tidak berpuasa. Bagi siapa? Pertama, bagi memang yang ingin mengambil rukhsah itu. Kalau yang sehat, saya enggak, saya bertahan di puasa, nggak apa-apa. Nah, tapi bagi mereka yang niat tidak berpuasa karena perjalanan jauh nih, kurang pede juga, maka pastikan Bu, pertama berangkatnya harus sebelum subuh. Jangan jam 7 atau setelah sholat subuh, atau sholat subuh di rumah aja baru berangkat, maka dia wajib berpuasa itu. Nah, kecuali sakit di perjalanan. Kalau memang ada kemungkinan berbuka karena tidak kuat nih, cuaca panas, harus misalkan ke mana itu, ke Bali atau nyebrang ke Madura atau ke Lombok itu kemana, nah itu, maka berangkatnya harus sebelum subuh, termasuk sebelum subuh malamnya juga ya. Kalau berangkat setelah itu ya tidak boleh. Termasuk suaminya boleh meninggalkan sholat Jumat diganti dengan zuhur, ya, itu yang berangkatnya sebelum subuh dan dengan catatan perjalanannya melebihi 81 km. Ya Bu, kalau perjalanan dari sini ke Muara Gembong tidak sampai, ya Bu, ke Muara Gembong dulu. Karena saya ada pertama tahu di sana itu, masya Allah, itu ujung dunia kayaknya. Ya Allah, dulu waktu jalannya masih nggak bagus Bu, berjam-jam di muaranya saja. Muara apa saya nggak tahu. Ke dalam itu masya Allah sampai 5 jam naik
perahu ketek 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 ketek. Apa itu namanya? Perahu ketek. Ya. Hah? Ya. Dari pantainya sampai ke tengah ke tempat ini 5 jam kali. Itu dah matanya saya. Jadi tahu itu yang saya bilang baru yang kira belum tahu, masya Allah ya. Jadi alhamdulillah. Dan katanya saja saya tahu pernah. Ada yang ngajak ke sana, saya masya Allah luar biasa. Tapi ya itulah dunia ya. Ternyata Pulau Jawa itu masih luas juga, Bekasi masih luas. Saya mau nanya sekarang. Ibu disimak ya, ada pertanyaan sekarang. Ada tukang. Ini Bu, terima kasih. Ini penting Bu. Ini Bu, misalnya ibu-ibu semua di rumahnya ada tukang nih. Saya juga ada di pesantren yang tiap hari tuh ya kerja dari dulu dari sejak COVID nggak begitu dalam kecuali libur. Doakan Bu ya, Allah berkahkan terus. Nah, kita sarankan kepada mandornya, kalau sekiranya Ramadan tidak kuat berpuasa, jangan kerja. Saya tidak mau tanggung jawab ya. Jadi begitu Bu, harus yang menyuruhnya nih. Kalau Anda kuat, silakan berpuasa. Pastikan anggota Anda berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa. Sebab kalau tidak dibegitukan Bu, mereka tidak berpuasa Bu, nanti yang mempekerjakannya ikut andil Bu. Apalagi tidak mengingatkan, nauzubillah jadi dayus. Apalagi tahu tidak berpuasa dia. Tidak berpuasa tidak ditegur karena asalnya enak. Kan termasuk 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Artinya akan masuk dalam neraka kecuali tobat masuk. Salah satunya mereka yang melihat kemaksiatan di rumahnya terjadi pada keluarganya atau pada kerabatnya, dia diam 1000 bahasa. Tidak mengingatkan, tidak mengajar. Itu dayus namanya. Hati-hati. Nah, kalau belum tahu, setelah tahu harus diberitahu. Kan, siapa saja disebutnya ya. Tolong kemarin tidak berpuasa, besok puasa ya. Dan yang sudah kemarin abang tidak berpuasa, bang dikodok ya. Walaupun mereka nanti terserah mereka, kodok kita sudah menyampaikan. Kita sudah menyampaikan. Bahkan di kita ada pelanggar berat di saya. Kalau ada misalnya bang sudah suruh copot, pecat saja kalau misalnya. Nah itu kalau mereka kuat ya kuat. Tapi kita juga memaklumi kerjanya nggak terlalu seperti biasa, agak kelemar-kelemar, ya nggak apa-apa. Kita minta keberkahan dari Allah, niatnya nolong juga supaya tetap mereka yang berprofesi di bangunan juga tetap dapat penghasilan. Kita niatkan begitu Bu, jadi biar apa supaya bernilai ibadah juga. Nanti seperti itu. Tetap kalau ada yang sudah terjadi kita belum tahu, maka kita sampaikan, panggil aja mandornya atau ketuanya lah. Bang, tolongnya anak buahnya saya lihat kemarin nggak pernah puasa tuh. Setiap hari, saya nggak mau tanggung jawab akhirat. Sampaikan kepada mereka, ini saya tanggung jawab Anda ya. Mereka suruh kodok nanti. Dan mulai saat ini ke depan tolong puasa. Aduh Bu, nggak kuat. Itu urusan sampean, tapi tolong nanti kodok. Kalau memang tidak kuat, Anda tidak berpuasa, ya kodok. Misalnya sakit begitu. Termasuk mohon maaf yang pekerja berat, misalnya kuli panggul, kemudian beca, apalah ya yang berat-berat di pasar dulu. Pokoknya yang Masya Allah ini lah berat tuh. Bagaimana? Tetap malamnya sahur dia niat harus puasa, wajib itu. Perkara nanti siang nggak kuat dia berbuka, nanti kodok. Caranya dia ketika berbuka dia wajib nahan. Kalau memang tidak kuat nahan sampai maghrib nanti tak wajib kodok. Harus begitu. Tetap ada azab, nggak boleh ini. Ya, gua kan tiap hari kerja begini. Jadi nggak pernah puasa, dosa itu yang begitu. Jangan merasa tenang dari ancaman nanti. Karena pekerjaannya berat tiap hari begitu Bu, tiap Ramadan, tapi nggak pernah puasa, nggak pernah sahur, nah percuma buang sahur juga. Mau besok juga kagak puasa, nah ini berarti nggak paham ilmunya. Tetap kalau kuat dia lanjutkan puasa, tidak kuat, bisa keluar pingsan kalau enggak, ya sudah, karena sakitnya, karena tidak kuatnya. Karena memang pekerjaannya itu, dia berbuka, tapi nanti wajib ditahan sampai maghrib tadi, setelah buka kan, nanti dikodok, Allah SWT. Bisa dipahami Bu ya? Baik, nggak apa-apa, satu lagi pertanyaan kalau ada. Ya Ibu silakan.
baca Qurannya. Oh, sholat ada. Baik. Ya, nah bacaan ketika sholat, jangan kalau yang tidak jahar ya atau kita ketika makmum, maka suaranya harus dijaga juga, jangan sampai mengganggu yang lain. Hanya kedengaran pada sendiri nggak apa-apa, atau dipelankan. Tapi ini mulutnya ini juga bergerak, jadi tidak diam. Ya, karena Nabi dilihat oleh sahabat mulutnya bergerak ketika baca ayat ini, nggak diam baik gitu. Nah, tetap baca gitu ya, begitu. Nah, kalaupun harus keluar suara, tapi hanya terdengar sendiri dan tidak kedengar yang lain, ya tidak mengganggu lah. Begitu. Ya, itu saja. Kita sudah zuhur ternyata. Alhamdulillah maghrib sudah dekat ya Bu ya. Lebaran.